Timnas sepak bola putri Indonesia terus bersiap jelang babak kualifikasi Piala Asia 2026. Kehadiran sederet pemain diaspora berkualitas akan jadi amunisi berharga guna memuluskan ambisi lolos ke putaran final di Australia. Timnas sepak bola putri Indonesia bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Skuad besutan Satoru Mochizuki menggelar latihan di Jakarta International Stadium Jumat sore. 30 dari 38 pemain hadir di lapangan, mulai dari Safira Ika Putri, Claudia Schuneman, Noah Leotomu hingga pemain yang baru saja memegang paspor Indonesia, Iris Deru. Pada babak kualifikasi Piala Asia 2026, Indonesia sebagai tuan rumah grup D akan bersaing memperebutkan satu tiket ke putaran final di Australia. Meski perjuangan tak mudah, Sri Kandi Merah Putih tetap optimistis mampu merengkuh tiket putaran final. Apalagi skuad yang ada kini semakin lengkap dengan bergabungnya sederet pemain diaspora. いや本当なんか歴史をね新たに塗り替えていくやから新しい歴史を作ったってことはすごい喜ばしいことですし、何よりも選手ってそういうのを通して自信つけてこう伸びていくと思うんです。だからそういう面で本当に良かったと思います。So far we have been doing great. Every day we're getting better at the point where we want to be, and I think every day we coming a step closer. And I think we're ready for everything is coming, and we just keep improving. And we're ready. Perjuangan skuad Merah Putih di babak penyisihan grup D akan ditandai dengan duel kontra Kirgistan pada 29 Juni di Stadion Indomilk Tangerang. Setelahnya Indonesia akan berjumpa Pakistan dan Taiwan. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Dari ajang EVZ Nations Cup, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke perempat final kendati di laga terakhir menyerah dari Bahrain 0-3. Turun dengan trio hitters Farhan Halim, Doni Haryono, dan Rifan Nurmulki. Timnas Voli Putra Indonesia kesulitan saat jumpa tuan rumah Bahrain. Timnas siap memastikan lolos perempat final usai menang full set atas Thailand menyerah di set pertama. Masuknya si bocah terbang, Boy Arnes di set kedua sempat memberikan asa. Namun sentuhan akhir yang gagal membuat Indonesia kembali menyerah. Penerimaan bola pertama menjadi kendala utama skuad arahan Jeff Jiang di laga ini. Indonesia akhirnya kalah 0-3, 13-25, 25-27, dan 22-25. Kendati kalah, Indonesia tetap lolos ke perempat final dengan status runner-up grup A dan akan bertemu Pakistan. Yang kembali memperbaiki, CV masih berhasil dilakukan. Usai jeda Sports Lovers, akan ada informasi terkait dengan Kapten Timnas Indonesia Jay Idzas menjadi pemain dengan harga pasar termahal di Asia Tenggara. Malam hari akhir pekan, waktu yang pas terbebas dari rutinitas. Selamat malam.